Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang keterbagian. Keterbagian atau divisibility artinya sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan yang habis oleh bilangan lainnya. Sisa suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, maka hasil pembagiannya adalah bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Keadaan inilah yang mendasari definisi keterbagian. Sebuah bilangan bulat B dapat dibagi oleh sebuah bilangan bulat A jika ada bilangan X sedemikian sehingga B sama dengan AX dan dapat didefinisikan A membagi B, atau dapat dikatakan B kelipatan dari A atau juga A pembagi B. Keterbagian memiliki beberapa sifat, yaitu reflektif. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A membagi A. Yang kedua, transitif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Yang selanjutnya, bilangan 1. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 membagi A. Yang seterusnya, bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A membagi 0. Yang seterusnya, perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A membagi B, maka C A membagi CB. Percoretan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku jika CA membagi CB dengan C bukan sama dengan 0. A membagi B. Seterusnya, linear. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, X, dan Y berlaku jika A membagi B dan A membagi C, maka A XB plus YC. Ciri suatu bilangan yang habis dibagi. Yang pertama, contohnya itu bilangan yang habis dibagi 2. Jadi setiap bilangan genap selalu habis dibagi 2. Seperti 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, dan seterusnya. Yang kedua, contohnya bilangan yang habis dibagi 3. Contohnya itu kayak bilangan yang kelipatannya 3, kayak 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan yang habis dibagi 5 jika angka paling kanan atau angka satuannya adalah 5 atau 0. Jadi angka satuan sebelah kanannya itu 5 atau 0. Kayak contoh 100 itu kan satuannya di sebelah kanannya 0. Nah itu bisa dibagi dengan 5, 100 dibagi 5. Terus bisa dengan 105. Sebelah kanannya satuannya 5, itu bisa dibagi 5. Teorema 5. Untuk sembarang A, B, C elemen bilangan bulat, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi buka kurung PB plus QC tutup kurung PQ elemen bilangan bulat. Jawab. A membagi B, maka B sama dengan M kali A, di mana M ini adalah bilangan bulat. A membagi C, maka C sama dengan N kali A. N ini bilangan bulat tetapi dibedakan hurufnya dengan yang awal. Buka kurung PB plus QC tutup kurung P buka kurung M kali A tutup kurung, yang dimana M kali A ini hasil dari B, plus Q tutup kurung N kali A buka kurung N kali A tutup kurung, yang dimana N kali A ini hasil dari C, sama dengan buka kurung, kita keluarin yang A nya, jadi PM plus QN tutup kurung kali A. PB plus QC sama dengan R kali A, karena PB plus QC sama dengan
R kali A, maka A membagi buka kurung PB plus IC tutup kurung ini terbukti. Teorema 6. Untuk setiap X, Y, Z elemen bilangan bulat berlaku. Soal yang pertama, X membagi X menggunakan sifat reflektif. Jawab, untuk setiap X elemen X ada membagi elemen bilangan bulat sedemikian sehingga X sama dengan 1 kurangi X 1 min X. Dapat disimpulkan X membagi X ini terbukti. Nomor 2, jika X membagi Y, maka ZX membagi ZY. Jawab, diketahui X membagi Y artinya ada A elemen bilangan bulat sedemikian sehingga Y sama dengan A kali X adalah ZX membagi ZY. ZY sama dengan Z dalam kurung AX tutup kurung, ZY sama dengan AZX karena ZY adalah AZX. Jadi terbukti ZX membagi ZY. Jika ZX membagi ZY dengan Z tidak sama dengan 0, maka X membagi Y. Jawab, ZY sama dengan A buka kurung ZX tutup kurung, Z tidak sama dengan 0, ZY per Z sama dengan dalam kurung A ZX per Z. Kita coret saja yang sama-sama Z-nya ya, menjadi Y sama dengan AX, maka X membagi Y. Nah, terbukti ya, ZX membagi ZY dengan Z tidak sama dengan 0, maka X membagi Y. Nomor 4, 1 membagi X dan X membagi 0. Untuk setiap X elemen bilangan bulat ada membagi elemen bilangan bulat sedemikian sehingga X sama dengan X kali 1. Karena X sama dengan X kali 1, maka disimpulkan 1 kali X 1 membagi X adalah X membagi 10. Untuk setiap X elemen bilangan bulat ada 0 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 0 sama dengan 0 kali X. Karena 0 sama dengan 0 kali X, maka disimpulkan X membagi 0. Teorema 6. Nomor 5. Jika 0 membagi habis X, maka X sama dengan 0. Penyelesaiannya, 0 membagi habis X, maka X sama dengan K dikali 0. X sama dengan 0. Karena K dikalikan dengan 0 itu pasti 0, jadi X sama dengan 0. Terbukti bahwa 0 membagi habis X, maka X sama dengan 0. Nomor 6. Jika X membagi habis Y dengan Y tidak sama dengan 0, maka X mutlak kurang dari sama dengan Y mutlak. Penyelesaiannya, X membagi habis Y artinya ada himpunan bilangan K pada himpunan Z. Sedemikian sehingga Y sama dengan K dikali dengan X, Y sama dengan X ditambah K dikurangi 1 dikalikan dengan X. Maka Y sama dengan X ditambah dengan T. Karena Y sama dengan X ditambah T, maka X mutlak kurang dari sama dengan Y mutlak. Terbukti Y sama dengan X ditambah T. Y mutlak sama dengan mutlak X ditambah T, maka X mutlak kurang dari sama dengan Y mutlak. Nomor 7.
Jika X membagi Y dan Y membagi X, maka mutlak X sama dengan mutlak Y, yaitu X membagi Y artinya ada K1 elemen bilangan bulat, yaitu Y sama dengan K1 kali X, dan Y membagi X artinya ada K2 elemen bilangan Z, yaitu X sama dengan K2 kali Y. Y sama dengan K1 kali X sama dengan K1 K2 Y. Berarti K1 K2 sama dengan 1, K1 sama dengan 1 atau K1 sama dengan minus 1. K2 sama dengan 1 atau K2 sama dengan minus 1, yang berarti mutlak X sama dengan mutlak T terbukti benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.